Nah, sebenarnya demam berdarah ini penyakit yang seperti apa sih, Dok? Oke, jadi demam berdarah denggi yaitu adalah istilah populer yang digunakan untuk menyebut penyakit yang disebabkan oleh virus denggi. Sebenarnya istilah lebih tepatnya itu bila seseorang terkena virus denggi kita sebutnya infeksi denggi. Nah, infeksi denggi ini ada derajatnya, ada yang ringan dan berat. Sederhananya seperti itu. Yang ringan kita sebut demam denggi, dan yang berat itu yang kita sebut demam berdarah denggi itu, Mas Raden. Oke, demam berdarah denggi itu ya. Nah, sebenarnya penyebabnya ini apakah hanya dari nyamuk ini saja atau sebenarnya ada faktor yang lain juga nih, Dok? Iya, jadi memang dari kecil kita ngetrennya kalau demam berdarah denggi ini disebabkan oleh nyamuk ya, Mas Raden ya. Betul. Jadi posternya kalau nggak jentik nyamuk. Nah, sebenarnya penyebabnya tadi adalah virus, Mas. Jadi virus denggi penyebabnya. Namun virus denggi ini nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan sendirinya. Jadi dia butuh vektor atau butuh kendaraan. Nah, kendaraan agar si virus bisa masuk ke dalam tubuh itu adalah si nyamuk itu tadi. Jadi nyamuk ini sebenarnya bukan penyebab utama, tapi kendaraan biar si virus bisa menyebabkan penyakit di manusia, Mas. Oke. Berarti kalaupun akhirnya kita digigit nyamuk, tapi nyamuknya tidak membawa virus denggi ini, tidak akan mengalami demam berdarah, terinfeksi demam berdarah denggi itu atau gimana? Iya, benar sekali. Jadi penyebab utamanya si virus dengginya. Nah, nyamuknya si nyamuk Aedes aegypti yang sering menyebabkan dipakai oleh kendaraan si virus tadi. Jadi tidak semua nyamuk tentunya memiliki si virus denggi itu. Namun ya benar tadi yang Mas Raden bilang, di musim penghujan genangan air tambah banyak. Nah, nyamuknya tinggal di situ. Jadi kejadian demam berdarah dengginya jadi lebih meningkat, Mas. Tapi apakah virus denggi ini hanya bisa nempel bahasanya gitu ya di nyamuk Aedes aegypti ini sendiri, atau sebenarnya bisa lewat faktor yang lain gitu, media yang lain, Dok? Ya, sampai saat ini masih di nyamuk Aedes, Mas. Jadi memang nyamuk Aedes ada beberapa jenis, contohnya Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Cuman hingga saat ini memang nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor dominan utama sebagai perantaranya. Untuk hewan lain sih sejauh ini belum ada yang menjadi kendaraan si nyamuk tadi, kendaraan si virus tadi untuk bisa menyebabkan penyakit di manusia. Oke. Nah, ini kan menjadi kendaraannya sejauh ini masih di nyamuk. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika virus ini nempel di nyamuk dan selama ini kita taunya adalah kan selalu bilang 3M gitu ya, bersihin air gitu segala macam, ada air menggenang gitu. Nah, pertanyaannya apakah virus ini tinggal di tempat di mana ada nyamuknya atau jentiknya seperti di genangan air, atau di mana sebenarnya biasanya virus-virus ini ada gitu, Dok? Ya, jadi benar virusnya ini bereproduksinya atau berkembang biaknya di tubuh nyamuk Aedes. Jadi siklusnya seperti ini. Jadi nyamuk betina itu mengandung telur dan dia akan menaruh telurnya di air-air yang menggenang. Menggenangnya bisa di tempat penampungan sehari-hari seperti bak mandi misalnya, atau tempat penampungan air yang bukan kebutuhan sehari-hari. Contohnya misalnya ada tempat makan atau minum burung, kan ada tuh air yang menggenang. Iya, betul. Lalu bisa juga tempat menggenang alamiah, misalnya ada lubang di jalan atau di sekitar kita. Nah, air yang sedikit itu menjadi tempat perkembangbiakan si telur yang tadi sudah ditaruh oleh nyamuk dewasa. Nah, dalam 7-10 hari telur tersebut akan menetas menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa tadi yang mengandung virus denggi, apabila dia menggigit seseorang, maka orang tersebut akan mengalami demam berdarah denggi. Nah, salah satu yang khas dari nyamuk ini biasanya memang tinggalnya di sekitar kita. Setelah dia menaruh telur, biasanya dia akan istirahat di tempat yang gelap dan tenang. Makanya selain menguras, menutup, dan mengubur benda-benda yang menggenang air, biasanya juga harus lihat nih, adakah lemari atau tumpukan baju, biasanya juga bisa nyamuknya beristirahat di situ. Nah, terus ciri lainnya nyamuknya biasanya tinggalnya di situ-situ saja, Mas Raden. Jadi paling jauh terbangnya 100 meter. Makanya biasanya kalau kena demam berdarah, biasanya areanya terkonsentrasi di situ-situ saja. Nah, itu salah satu ciri
unik dari si nyamuk Aedes ini, Mas. Oke oke. Ini kalau akhirnya sudah terjadi ya, didiagnosis mengalami DB, ini pengobatannya seperti apa? Kan ada mungkin yang rawat jalan atau rawat inap, karena kita juga sering lihat anak-anak kan banyak yang dirawat inap di rumah sakit. Apakah ada yang bisa rawat jalan atau semuanya harus rawat inap atau lihat kondisinya? Bagaimana ini pengobatannya? Ya, benar sekali. Jadi tadi kita tahu ada derajatnya nih, ada derajat ringan dan juga derajat berat. Tidak semua demam infeksi dengue itu harus dirawat di rumah sakit. Yang harus dirawat di rumah sakit tentunya yang ada kondisi berat. Misalnya trombositnya di bawah 100.000 atau dia sudah masuk fase kritis nih. Kaki tangannya dingin, tidak demam, lalu buang air kecilnya berkurang, atau dia tidak bisa minum lewat mulut sama sekali karena muntah-muntah, maka kita anjurkan untuk dirawat di rumah sakit. Selain itu juga kita rawat di rumah sakit apabila misalnya dia ada komorbid, misalnya ada obesitas, maka kita anjurkan juga dirawat di rumah sakit. Nah, selain itu juga ada indikasi-indikasi sosial yang bisa menyebabkan seorang anak dirawat di rumah sakit. Misalnya rumahnya jauh, Mas, dari rumah sakit. Nah, kalau misalnya terlalu jauh, kasihan kalau tiba-tiba si anaknya mengalami kegawatan, lalu lokasinya sangat jauh, makanya kita anjurkan rawat inap saja. Atau misalnya orang tuanya belum percaya diri untuk memantau kondisi anak di rumah, maka demi keamanan keselamatan si anak juga biasanya kita anjurkan untuk rawat inap, karena yang ditakutkan adalah anaknya masuk ke dalam kondisi demam berdarah dengue yang berat, kehilangan cairan yang banyak, namun tidak disadari, sehingga kalau sudah terlambat maka lebih sulit untuk menanganinya, sehingga butuh dirawat inap. Oke, berarti tetap harus dapat penanganan dari dokter supaya pas penanganannya ya, bisa terselamatkan.